Oke guys, mari kita belajar lagi ya langkah Grandmaster ya. Kali ini kita bahas permainannya Lasker Emanuel ya. Itu mantan juara dunia yang terlama ya, 27 tahun dia itu. Jadi memegang titel juara dunia itu selama 27 tahun, bayangin ya. Lasker Emanuel itu ya bisa dibilang salah satu legenda ya. Lasker Emanuel itu orang asli Jerman. Nah, di sini dia melawan Capablanca ya. Nah, walaupun di permainan ini pemenangnya adalah Capablanca ya, guys. Jadi ya, gitulah. Jadi kita mencermati langkah-langkah yang dilakukan oleh Capablanca ya dalam mengalahkan Lasker Emanuel. Oke, Lasker Emanuel Capablanca sebagai hitam, jadi kita perhatiin buah hitam ya. Oke, Lasker memulai dengan pion D4 ya, dengan D4 dibalas dengan D5 oleh Capablanca ya. Ini biasa opening ya, memperebutkan petak pusat ya. Lalu dibalas lagi dengan C4 ya, dibalas lagi dengan E6 ya. Ini Capablanca ini menjaga struktur ya. Oke. Lalu dibalas lagi dengan C3, kuda ke C3. Lalu Capablanca mengeluarkan kuda ke F6 ya. Ini prinsip of development ya. Prinsip development itu mengeluarkan perwira ya secepat mungkin gitu kan. Oke. Lalu Benua Lasker mengeluarkan gajah ya ke G5. Lalu Capablanca membalas dengan mengeluarkan gajah ke E7, dan di sini ada persiapan rokade juga ya. Ini biasanya ngeluarin gajah nih biasanya kan jauh nih ke sini kan, ke B4 nih secara prinsip maximum activity ya. Tapi ini nggak banyak ya, karena dia ini mungkin selain rokade dia sekalian ini mengancam G5 juga nih. Oke, lalu dibalas dengan E3 dan dijawab dengan rokade ya kan. Jadi setelah ya sebisa mungkin kita melakukan rokade secepatnya ya untuk mengamankan raja. Oke, dilanjut dengan mengeluarkan kuda ke F3 dan Capablanca menjawab dengan kuda ke D7. Nah, ini agak menyimpang juga ya dari prinsip maximum activity. Kalau berdasarkan prinsip maximum activity ini harusnya ke C6, tapi dia Capablanca ini malah ke D7. Ini agaknya dia mensupport kuda ya, kuda hitam ini, biar nanti kalau dimakan dia bisa makan sama kuda gitu ya. Dan tapi ini masih ke opening sih, jadi ya begitulah settingannya. Oke, dijawab dengan menteri ke C2 ya, lalu dijawab dengan C5 ya. Nah, ini baru prinsip maksimum activity ya, sini, dan lanjutkan dengan benteng ke D1, lalu dijawab dengan menteri ke D5. Nah, ini benar ya, prinsip maksimum activity ya, terjauh yang bisa yang sini. Oke. Lalu dijawab dengan D3 gajah, dan di sini H6 ya. H6 ini mengancam gajah G5 ya. Di sini prinsip dari neutralizing opponent in your territory. Jadi sebisa mungkin kita usir musuh yang berada di wilayah kita ya. Lalu gajahnya pergi ke H4, lalu
Capablanca memakan pion di D4 ya. Ini 4 petak ini adalah 4 pusat ya yang biasanya direbut ya, karena dianggap jika mendapatkan menguasai 4 petak ini kita cukup mudah untuk menang gitu guys. Oke, lalu dilanjut dengan makan lagi, dan di sini makan lagi, tumben ya dia makan ke sini ya, soalnya dia udah di pusat tapi dia malah makan. Oke, lalu ternyata dimakan lagi, dan Capablanca menjawab dengan mengancam gajah ya. Jadi kuda ke B6 ini mengancam gajah, dan apa yang dilakukan, ternyata gajahnya mundur karena tidak mau dikasih gratis begitu aja ya. Lalu ini adalah prinsip list aktivis ya, yang belum bergerak kita gerakin, dan memang maksimumnya ke sini ya, ke D7. Lalu dijawab dengan rokade, dan ini prinsip list aktivis juga ya. Dari tadi si benteng A8 ini belum bergerak, maka digerakin. Kenapa ke sini? Karena ini jalurnya terbuka ya, langsung ya. Biasanya sih kebanyakan orang ke E8 ya, cuma sebenarnya ke C8 ini lebih masuk akal karena ini langsung set nyorot ke daerah lawan. Lalu dijawab dengan kuda ke E5, lalu dijawab dengan gajah ke B5 ya. Di sini terjauhnya memang ke sini sih, terjauh, dan ya walaupun ini masih bisa dikena oleh si kuda, tapi kita bisa balas lagi. Oke. Lalu menjalankan benteng ke E1, dijawab dengan kuda ke D5 ya. Kuda ke D5 ini mengancam pertukaran juga ya, dengan kuda di C3 ya. Kenapa nggak ke B4? Ya di sini ada taktikal juga ya. Jadi ketika misal si kuda lawan, yang kuda putih ini makan, di sini benteng bisa langsung makan menteri ya. Ada taktikal juga. Oke, dijawab dengan dimakan oleh gajah ya. Makan oleh gajah, dan dijawab dengan makan lagi oleh kuda ya. Jadi dia tidak makan dengan bidak ini karena untuk menjaga strukturnya ya. Oke. Nah kalau dimakan sama bidak E6 dia jadi istilahnya itu hanging pawn ya. Jadi dia nggak ada penjaganya gitu. Oke. Tadi kepencet. Sorry. Nah, lalu dimakan lagi. Wah, lalu gajah H4 makan gajah E7 guys. Oke, disitu dimakan. Lalu Capablanca makan lagi ya dengan kuda ya, ke E7. Lalu di sini Laskar mengeluarkan menteri ya. Menteri ke B3, dijawab dengan memindahkan gajah ya. Memindahkan gajah, ini prinsip material ya, karena kalau beradu bakal kalah. Oke. Ini ke gajah ke C6, lalu dilanjut dengan makan ya. Kuda makan ke C6 ya. Kira-kira dimakan oleh mana nih guys? Kira-kira si kuda putih ini dimakan lagi oleh kuda hitam
oleh benteng atau oleh bidak. Agaknya sih pakai kuda hitam ya. Coba kita lihat. Ternyata pakai bidak ya. Apa alasan logis di sini? Agaknya ya karena si kuda udah terlalu banyak bergerak kali ya. Oke, lagian ini walaupun dia hanging pawns tapi dia masih disupport oleh si benteng, jadi dia nggak hanging juga sih, oleh benteng dan oleh kuda. Oke, lalu dilanjutkan dengan mengeluarkan benteng ya, sekaligus mengancam menteri hitam ya. Oke, lalu menterinya dipindahkan ya, ini prinsip material ya, jangan lalu menterinya pindah karena di sini dia Lasker ini nggak mau beradu ya, nggak mau beradu menteri, maka dipindahkan. Lalu mengeluarkan benteng ke D8 ya, ini prinsip least activist ya, karena di sini dia tadi cuma jagain satu pion doang, ngapain, nah makanya dia pindah ke sini langsung nyorot ya ke daerah lawan ya, ini lebih aktif. Lalu pindahin kuda ke situ. Lalu kapal kan menjawab dengan benteng ke D5. Di sini ada mengancam juga benteng. Ya, macam benteng E5 juga. Lalu apa jawabannya? Ternyata mau diadu ya. Lalu apa yang akan kayaknya ini dimakan lagi oleh bidak ya, karena sekalian mengancam menteri sepertinya ya. Ya betul. Lalu apa yang dilakukan Lasker? Lasker tentu tidak mau beradu memberikan menterinya ya, makanya dia pindah ke D2. Lalu hitam menjawab dengan kuda ya, kuda ke F5 ya, ini prinsip maksimum activity ya. Lalu mengeluarkan pion ke B3, lalu pion H5 dikeluarkan maksimum activity, lalu mengeluarkan H3, lalu mengeluarkan H4 ya, maju terus tuh, lalu mengeluarkan menteri putih, dan ini juga maksimum activity dari benteng ya ke C6 itu, karena kalau lebih dari itu maka akan mati, konyol ya. Oke, lalu mengeluarkan raja ke kenapa di ngeluarin raja ya, tapi kita nggak usah mikirin gerakan Lasker ya. Oke, lalu dibalas dengan pion ke G6. Nah ini agaknya mulai masuk ke endgame ya, jadi kok masuk ke endgame tuh begitu guys, jadi kita perbanyak pion tuh jadi lebih aktif gitu ya. Oke. Lalu menteri dipindahkan ke B1. Lalu hitam maksimum activity-nya ke B4 ya. Lalu raja pindah ke G1 dan maksimum activity juga A5 ya. Lalu menteri ke B2, lalu A4. Di sini kalau dimakan nanti ini ada taktikal juga ya, kalau dimakan bisa kita makan si menteri, tapi nggak mungkin lah, dia kabur ya. Lalu apa yang dilakukannya? Oh ya, kabur, tapi di situ ada ancaman ya, maka langsung diambil aja sama Capablanca, dimakan lagi, lalu makan lagi, lalu ancam oleh benteng, lalu disupport oleh benteng, lalu masuk ke A6. Ini ada bisa ancaman skakmat, tapi di sini Lasker mengancam kuda hitam, dan oh ya ini bisa end passan ya, jadi ini
gerakan aneh ini ya, itu en passant. Jadi kalau misalnya begini ya, udah masuk si pion nih, udah masuk daerah lawan nih kan, udah masuk daerah lawan, lalu tiba-tiba langkah dua gitu ya, yang sampai samaan gitu, nah maka itu bisa diambil. Makanya ketika begini bisa dimakan. Lalu dilanjutkan dengan dimakan lagi, dan Capablanca menjawab dengan mengancam kuda ya. Ini biasanya skak ya. Kalau gue kemungkinan tuh kayak skak gitu. Tapi ya memang nggak terlalu penting skak di situ, jadi dia lebih mengancam kuda. Lalu kudanya dipindahkan dan mengancam balik benteng. Lalu mengancam kuda. Mengancam kuda kah? Oh ya, mengancam kuda. Sebenarnya bukan mengancam kuda sih, ini maximum activity juga sih. Mendekati raja ya. Oke. Sini. Lalu kudanya pindah ke situ, lalu Capablanca mundur kudanya. Ini kenapa mundur ya? Jarang-jarang mundur. Oke. Agaknya dia bingung mau jalanin apa, makanya ya udahlah kuda aja gitu ya. Tapi mundur pun biasanya kesini gitu guys. Oke lah, ini nggak tahu ya, gue nggak tahu tujuannya mundurin kuda, tapi kayaknya dia bingung gitu mau gerakin apa lagi. Oke, lalu agaknya ini walaupun mundur dia ini menjaga petak ini ya. Oke, lalu kuda ke situ mengancam benteng, maka benteng pindah sekaligus skak. Raja pindah, lalu kuda maju ya. Kuda maju mengontrol petak pusat. Lalu kuda pindah, lalu benteng pindah. Kenapa benteng pindah? Ini gerakan yang gua nggak tahu maksudnya ya, karena kalau dia ngancem ini ada ini gua nggak tahu. Mari kita perhatian aja ke depannya. Raja pindah, ternyata ngambil bidak. Harusnya ini diambil ya, kenapa nggak diambil ya? Ini ngambil bidak nih. Di sini ada taktikal guys. Jadi ketika dia ngambil bidak, kalau diambil lagi nih, dia ngambil bidak, kalau dimakan ya. Nah, di sini Capablanca dapat fork ya. Jadi Lasker nih nggak ambil balik ya. Jadi dimakan doang, nggak dia makan lagi karena dia tahu di situ ada tactical fork oleh kuda hitam. Nah itu kadang-kadang kita nggak tahu maksud tujuannya apa, tapi itu Grandmaster tuh Capablanca ini dia ngelihat berapa langkah ke depan, dia setting gitu kan. Oke. Lalu raja pindah ya. Lalu Capablanca memindahkan benteng ke situ. Kenapa ke situ ya? Ya nggak tahu juga sih ke situ kenapa ya. Gua nggak tahu guys. Kita lihat aja, perhatiin. Lalu kuda pindah ke sana dan kuda ini mundur ke E7. Ngapain di situ ya? Ini bisa skak sekaligus dapetin pion ya. Ternyata pindah. Makanya dijagain ya pion ini ya. Lalu kuda ke F5 skak ya. Lalu raja pindah.
dan memajukan G5 ya, maksimum activity, lalu dibalas dengan G4, lalu dibalas dengan kuda ke D6, dibalas juga dengan kuda G1, dibalas lagi dengan kuda E4 skak ya, raja pindah, skak lagi dengan benteng ke B1, lalu pindah ke situ, skak lagi, pindah ke situ, skak lagi, pindah ke situ, sini, lalu pindah raja ke situ, majukan raja, ancaman pukul kuda, raja pindah, raja mencoba membantu ya, pindahin benteng. Nah ini pion F6 maju, mengancam kuda, raja mundur ya. Kenapa raja mundur? Karena dia nggak bisa ngelewatin ini ya, makanya dia cari jalan lain gitu. Lalu benteng ke D3, raja maju lagi, lalu ke situ, raja naik, lalu ke situ, lalu skak, pindah, lalu ancam kuda, ancam balik, lalu ke situ, lalu mengancam kuda, lalu majukan pion, lalu ke situ, makan lagi. Nah raja ikut serta ya, mengancam benteng D4, lalu dia pindah, lalu kita majukan D4 ya, pion D4, lalu skak, raja pindah, dan di sini Laskar menyerah ya, karena di sini raja ini mensupport si pion ya untuk promosi gitu, jadi kemungkinan berhasil dan bisa terjadi skakmat. Ya begitulah permainan Laskar melawan Capablanca yang dimenangkan oleh Capablanca ya. Semoga ada yang bisa kita petik ya. Kalau menurut gua ya, yang bisa kita pelajari adalah Capablanca ini benar-benar menjaga struktur pion. Yang pertama, nggak berantakan, pionnya rapi gitu kan, kayak gini ya, cukup rapi. Jadi nggak ada yang sebutnya hanging pawns tuh yang pion sendirian gitu yang bisa dimakan gitu, nggak ada. Lalu dia cukup konsisten dengan prinsip maximum activity ya pokoknya cukup oke lah ya. Gitu aja guys, semoga bisa dipetik pelajarannya. Terima kasih.